Ya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mengasihi sesama manusia. Itu tertulis dalam Markus 12 ayat 31. Dan itu Yesus ucapkan kepada para murid, kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Saduki, kepada ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Tetapi firman Tuhan itu juga masih relevan kepada kita. Maka itu saudara, untuk memahami ini secara sederhana, saya akan memberikan beberapa hal. Yang pertama, kita sebenarnya mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka itu Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengasihi Allah. Itu karena Allah memperkenalkan dan kita mengenal dirinya dengan baik. Itu adalah bukti bahwa kita mengenal Allah. Jadi kasih itu sebenarnya lahir dari Allah. Tadi pertama kita sudah belajar bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan mengasihi saudara berarti kita mengenal Allah dengan benar, dengan baik. Ya, maka itu saudara perlu kita ketahui bahwa mengasihi Allah itu sangat penting. Mengenal Allah itu sangat penting. Kemarin kita sudah membahas hukum yang pertama. Saya sudah menjelaskan bagaimana mengasihi Allah itu. Dan saudara, kalau kita mengasihi saudara atau sesama kita, itu membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kita ini adalah anak-anak terang. Itu saudara bisa lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 10. Dan saudara kalau perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 10 dan 14, itu dikatakan bahwa mengasihi saudara itu merupakan bukti kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Berarti kalau kita tidak mengasihi, maka kita ini adalah anak-anak iblis. Kita berada di dalam maut. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu mengasihi. Maka itu saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan mengasihi sesama ini. Saya sudah mencatatnya di sini. Bahwa kalau kita perhatikan dalam Imamat 19 ayat 18. Dikatakan bahwa kita mengasihi itu jangan menaruh dendam. Itu hal praktis. Jangan menaruh dendam kepada sesamamu manusia. Berarti kalau kita menaruh dendam, masih marah terhadap sesama kita, maka kita sebenarnya tidak mengasihi Allah. Ya. Dan juga dikatakan jangan membalas. Jangan menuntut balasan. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan Ayub 6 ayat 14, di sana dikatakan kalau kita menahan kasih sayang terhadap sesama, kita sebenarnya melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Jadi jelas ya, kalau kita tidak mengasihi atau menahan kasih sayang kita kepada sesama kita, maka kita melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Kita melalaikan takut akan Tuhan, saudara. Maka itu saudara, jangan nahan-nahan untuk mengasihi sesama. Jangan menaruh dendam. Jangan menuntut balasan. Karena apa? Balasan adalah hak Tuhan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Roma 13 ayat 10 firman Tuhan berkata, kasih tidak berbuat jahat. Berarti jangan sampai kita berbuat jahat. Kasih tidak berbuat jahat. Dalam Yakobus 2 ayat 8, kasih terhadap sesama merupakan bukti kita berbuat baik. Jadi kalau kamu mengasihi sesama, berarti itu bukti bahwa kamu berbuat baik. Tetapi ada satu ungkapan Yesus yang lebih besar yang perlu kita ketahui pada saat ini. Bukti bahwa kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama adalah di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Itu saya meringkasnya bahwa Yesus berkata, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sangat sulit.
Karena di ayat yang ke-43 kita sering mendengar bahwa kalau orang menganiaya kita atau membenci kita, maka kita juga harus membalas kebencian atau membalas dengan jahat. Tetapi Yesus, dia mengatakan, kasihilah musuh, berdoalah bagi dia. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Kita harus berdoa bagi dia. Supaya apa? Supaya dia mengenal kebenaran. Supaya dia hidup dalam kebenaran. Dan dari situ imannya bertumbuh. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan teks ini, Tuhan memberikan standar dalam mengasihi dia. Atau mengasihi sesama. Adalah diri kita sendiri. Standar mengasihi sesama adalah diri kita sendiri. Tidak ada standar yang lebih besar dari itu. Jadi kalau kamu mengasihi sesama, kamu harus kasihi seperti engkau mengasihi dirimu. Ada ungkapan mengatakan kalau kamu mau tahu rasa sakitnya menyakiti hati sesamamu, cobalah sakitilah dirimu sendiri. Kalau kamu tahu rasa sakit mencubit, cubitlah dirimu sendiri. Maka itu standar yang Tuhan berikan kepada kita adalah diri kita sendiri. Jika kita lapar itu seperti apa? Maka kita juga harus melihat, oh ternyata orang lain lapar itu pasti seperti ini. Maka Yesus ketika dalam pelayanannya, dia memperhatikan orang-orang lemah. Orang-orang yang sangat membutuhkan. Dia pergi dan memberikan kelegaan kepada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan penguatan kepada mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan ini yang seharusnya kita teladani, dan ini yang seharusnya kita kerjakan. Jangan menahan kasih sayang terhadap sesamamu, karena kalau kita menahan, kita melalaikan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.